halaman yang kemarin menjelaskan tentang ilmu yang wajib dipelajari dalam menuntut ilmu itu apa dulu, ilmu fardu ain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'a bihi fi darain al-hasim Syekh Sim al-Sarin afallahu bihi fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32. Ya, baris keempat. Wa yastagilu, dan seorang pelajar itu mesti sibuk bisarhi tilka mahfuzat alal masyahi. Ya, sibuk dengan mempelajari syarah-syarah penjelasan dari guru-gurunya. Jadi sibuk untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dijelaskan dari gurunya, harus mengenal itu. Wal yahzar minal i'timadi fi jalikal kitabi ibtidaan. Jangan hanya seorang santri itu mengandalkan membaca tanpa guru, ya, ibtidaan, tanpa ada yang menjelaskan. Jadi kita boleh belajar buku, baca buku, baca internet boleh, tapi jangan mengandalkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi harus ada menjelas, harus ada guru. Ya, di sini dijelaskan pentingnya seorang guru yang bisa memahami ilmu yang dipelajari. Jangan sampai mengandalkan ilmu dari yang dibaca doang. Sebab buku itu hanya sekedar pengetahuan tanpa kita memenuhi penjelasannya. Karena memang dapat buku kita baca, itu boleh, silakan, tetapi jangan menjadi andalan dalam mempelajari ilmu. Jadi harus menunggu penjelasan dari guru-guru tentang masalah ilmu itu. Ya, ini yang ditekankan oleh Syekh Sim al-Asrari dalam mempelajari ilmu, agar ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga wa yura'i fi masyahi, ya, fi masyaddin al-ilmu wasyafat ghairihima. Jadi di sini dijelaskan dia harus mencari seorang guru yang memiliki akhlak yang baik, yang tidak pernah wal yakhus minal hibzi ma yumkinu wa yatilku halu min ghairi iksari mumilin wala taksairu mihilin bijudi tahsil. Jadi dia memilih guru yang benar-benar akhlaknya baik, penuh kasih sayang, akhlaknya mulia, apa yang disampaikan itu yang dilakukan. Jadi jangan sampai kita mendapatkan ilmu tanpa kita mengetahui bahwa guru itu mengamalkan apa yang disampaikannya. Jadi begini, dalam dakwah juga kan ada beberapa orang, kelompok. Ada orang, dulu pernah saya jelasin, orang berdakwah itu seperti air sumur, seperti air pam, seperti air mata air, seperti air hujan, seperti air comberan, macam-macam tuh. Air sumur itu orang datang menuntut ilmu, ngaji, dan kita menimba ilmu dari dia. Ini yang bagus, ustadz kiai ajengan yang bagus. Yang kedua seperti air hujan, dia berdakwah tanpa memilih-milih tempat, dia memberikan ilmu tanpa memilih-milih. Dia orang kaya, orang miskin, orang susah, pejabat, rakyat, dia datang tuh. Ya, itu misalnya jamaah tablik tuh, ya, seperti air hujan. Yang ketiga seperti air pam. Ini jangan nih, air pam itu dia itu ngomong kalau dibayar, keluar air kalau dibayar. Nah, ini bahaya nih, ilmunya enggak manfaat tuh, ya. Nauzubillah min zalik. Kalau enggak dibayar dia enggak ceramah. Nah, ini biasanya amplopiun, ya, biasanya pasang tarif
Kalau saya ceramah di sini harus bayar 5 juta, 20 juta, 30 juta, ya harus hotel yang berbintang. Kemudian tiketnya pulang pergi, pulang saya bawa asisten 2 orang sebagai penjaga saya, itu harus tiketnya juga ada. Ini jangan sampai begitu. Kalau seperti ini seperti air pump, ilmunya tidak manfaat. Yang keempat seperti air comberan, nauzubillah min dzalik. Seorang guru, seorang penceramah, dia menyampaikan tapi tidak pernah mengamalkan, nauzubillah min dzalik, yaitu semua kotoran itu ada dalam dirinya, kotoran kemaksiatan, ilmu yang nggak manfaat. Jadi kita bisa memilih yang terbaik itu ada 2, seperti air hujan dan seperti air sumur, ya. Nah kalau kita belajar seperti ini, insya Allah Allah akan memberikan ilmu yang manfaat kepada 2 orang ini, air hujan dan air sumur. Ya, kita menggali atau kita memperoleh ilmu dari yang itu dia memberikan dakwah kemanapun, enggak tidak memilih tempat. Ya, masya Allah. As-salisu yang ketiga, ya, yang ketiga ayah zara ibtida Ibrahim min istighal fi ikhtilafi bainal ulama wa bainan nasi mutlaqan fil aqla as-samimiyah. Hendaklah seorang pelajar santri yang menuntut ilmu itu harus tidak boleh menyibukkan dalam ikhtilaf. Ikhtilaf ini perbedaan dalam belajar ilmu. Misalnya sholat tarawih itu 20 atau 23 atau 11 dan witir, yang mana yang benar? Nah lalu sibuk memperselisihkan, menyibukkan diri dengan ikhtilaf. Nah ini juga nggak bagus. Sholat itu pakai usoli atau nggak usoli, tahlil itu boleh atau tidak. Jadi sibuknya dengan hal-hal yang menyebabkan dia lupa ada ilmu yang tidak dipelajari. Di dalam agama itu ada usuliyah, ada furu'iyah. Yang usuliyah, yang furu'iyah itu jangan dibahas terus menerus, karena kita akan sibuk dengan ilmu itu, akhirnya lupa untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Usuliyah, hal yang pokok, nggak boleh berbeda. Misalnya jumlah rakaat sholat nggak boleh berbeda, bacaan al-fatihah dalam sholat nggak boleh berbeda, itu wajib usuliyah. Furu'iyah, hal yang furu', nah misalnya seperti kunut dengan tidak kunut, sholat taraweh dan witir 23 11, itu furu'iyah, itu nggak ada yang tidak akan selesai kalau kita berdebat di masalah ini sampai kiamat. Kalau orang sibuk berdebat seperti ini, akhirnya dia tidak mengamalkan ilmu yang dipelajari selama ini, akhirnya jadi ngambang. Makanya jangan kita menyibukkan ilmu-ilmu yang diperoleh lewat bahan diskusi, kita lupa dengan ilmu-ilmu yang kita menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yuhayyirud dini wa yudhisul aqla bal yatayaqqanu awwalan kitaban wahidan fi fannin wahidin aw kutuban fi fununin in kana yahtamilu zalik ala tariqati wahidah yartadiha ala sayyiha. Sungguh hal yang demikian itu, kita berdebat masalah furu'iyah, itu mengganggu akal kita, pikiran kita, konsentrasi kita. Nah makanya harus kita fokus dalam menuntut ilmu itu. Ilmu apa yang kita pelajari, dalam bidang apa yang kita memiliki kemampuan, lalu kita melakukan metode riset yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak dipaksakan. Sebab ilmu agama itu luas, ada orang yang ahli tafsir, ada orang yang ahli hadis, ada orang yang ahli tasawuf, ada orang yang ahli ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu balaghah, ilmu bayan, ahli ilmu kaligrafi, ahli retorika, ahli ngomong, itu macam-macam. Makanya kita mesti konsentrasi, jangan sampai masalah khilafiyah kita depankan, akhirnya kita lupa dengan tujuan menuntut ilmu. Ini yang sangat ditekankan oleh Syekh Hasim As-Asrahi. Fa in kanat tariqatu syaikhina naqlul majahib wal ikhtilafi walam laku ra'yun wahidun, itu kan enggak boleh. Jadi kalau kita mengkaji masalah majhab-majhab, ikhtilaf di antara ulama,
maka harus kita hindarkan karena tidak akan manfaat, lebih banyak kepada mudorotnya. Imam Al-Ghazali qala Al-Ghazali falyahzir minhu fa innahu rutuk aksru minan naf'i bihi wa kadzalika yahziru fi ibtida'i talabi minal mutola'ah. Jadi Imam Ghazali mengatakan hendaklah menghindari belajar khilafiyah ulama, sebab dampak buruknya lebih banyak daripada dampak manfaatnya. Menghindari perbedaan ulama, ya, kita menghindari perbedaan ulama yang membuat kita esensi dalam beragama itu kering, akhirnya tidak mendapatkan kenikmatan ibadah, tidak akan mendapatkan kesucian hati karena kita sibuk dengan berdebat hal-hal yang tidak diperkenankan, ya. Itu yang ditekankan dalam kitab ini agar kita ini benar-benar sukses dalam menuntut ilmu. Jangan konsentrasi kita buyar ketika mempelajari ilmu-ilmu yang mengajak kita berdebat. Halaman 33 langsung wal rabi'u, yang keempat yang disuruh oleh yang dalam belajar itu, ya, ayyusahhiya ma yaqra'u qabla hafazat tashihan jayyidan. Jadi seorang santri itu mendahului mentashih bacaan dengan benar. Jadi kalau belajar Quran itu jangan langsung kepada tafsirnya, harus benar bacaannya. Disebut dengan tahsin Al-Quran, yaitu kita mempelajari ilmu tajwid, bagaimana ini hukum mad, hukum iklabnya, hukum idghamnya, hukum apa cara membacanya, panjang pendeknya, misalnya surah Al-Fatihah. Kita mempelajari secara detail itu. Setelah bacaan kita benar, baru kepada meningkat menghafalnya, meningkat kita memahaminya dengan baca terjemahannya belum paham, tafsirnya belum paham, baru kita belajar lagi ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi enggak ujuk-ujuk seorang itu bisa mempelajari sesuatu tapi tidak mulai proses. Lewat proses itulah dia tangga-tangga menuju kesuksesan dalam belajar. Contohnya orang belajar Al-Quran itu enggak langsung Al-Quran, harus Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap Iqra itu ada ibta'nya, ujiannya. Setelah selesai baru juz amma, selesai juz amma baru Al-Quran, itu pun dari awal Al-Fatihah, Al-Baqarah dan sebagainya. Juga sekaligus mempelajari ilmu tentang cara membacanya. Inilah yang diperintahkan di dalam kitab Hadrus Syekh ini, ya, Imam Hasyim Al-Asy'ari. Wal khamisu, yang kelima, ya, yang kelima halaman 33, yaitu bagaimana ayukabbirul lisima ilmi la siyaman hadis wala yuhmila al istighala bi wa bi ulumi. Jadi seorang santri jangan bersegera, ya, terburu-buru untuk mendengarkan ilmu hadis itu. Sebab ilmu hadis itu memang ilmu yang perlu digeluti, tapi memang pelan-pelan, jangan langsung kepada mengabaikan hadis-hadis. Sebab nanti dalam ilmu hadis itu kita bicara tentang isnadi wa ahkamihi, ya, riwayatnya, sanadnya, sejarahnya, logot hadisnya, asbabul wurudnya, hukum-hukum dalam hadisnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalnya. Ya, itulah yang akan kita pelajari agar kita mendapatkan ilmu dari sanad yang benar. Jadi memperoleh ilmu itu ada sanad ilmunya, ada runtutannya, runtutan ilmu hadis misalnya, ada namanya ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalah hadis itu ilmu tentang untuk mengetahui hadis ini mutawatir atau ahad, hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini doib atau maudhu. Nah, ini memang untuk pelajar, ya, untuk para santri harus mengetahui itu. Jangan sampai menyampaikan kepada umat hadis-hadis maudhu, ya kan, hadis-hadis palsu. Ya, hadis-hadis palsu itu hadis yang memang dikarang oleh
orang-orang ingin menghancurkan Islam. Contohnya hadis palsu Ramadan, naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu hadis palsu. Itu dikarang oleh orang-orang yang orientalis supaya orang Islam ketika berpuasa tidak beraktivitas, tidur terus. Rasulullah itu puasa itu siangnya perang di zaman dulu, pakai baju perang, bawa pedang, bawa naik kuda atau naik onta. Kemudian umur Rasulullah sudah 60 tahun tapi kuatnya luar biasa. Dan ternyata perang Badar itu yang menang adalah umat Islam. Hanya jumlahnya 300 orang melawan 1.300 orang. Orang-orang kafir Quraisy. 300 orang bisa menang. Kenapa? Karena keyakinan kepada Allah. Ya kan? Akhirnya Allah turunkan malaikat untuk membantu umat Islam ketika dalam keadaan berpuasa itu di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Kalau kita kan enak tuh, ada hadisnya tuh, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah, karena dia tidak mengetahui hadis ini palsu atau tidak. Dulu almarhum Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub itu menjelaskan secara detail hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Ya, itu banyak banget. Para dai, para mubalik banyak menyampaikan hadis itu. Padahal kita nggak tahu ya. Itulah pentingnya ilmu mustalahul hadis. Itu justru hadis palsu sebenarnya. Kalau pengen tahu hadis palsu, makanya kadang-kadang saya baca, aduh gimana ya, baca aja dah. Itu hadis palsu kalau pengen tahu hadis palsu. Contohnya apa hadis palsu? Hadis palsu contohnya itu terlalu apa ya namanya? Lebay dalam pahalanya lebay. Pahala malam ini pahalanya pahala Nabi Ibrahim, pahala Nabi Musa, pahala Nabi Muhammad gitu kan ya. Pahala 1000 apa begitu. Padahal hadis sahihnya man qoma ramadhana imanan wahtisaban, itu sahih itu, ghufirallahu ma taqaddama min jambi. Siapa orang qiyamul Ramadan karena iman, karena amal solehnya, maka dia dihapuskan dosa yang lalu-lalu, dihapuskan dosa yang lalu-lalu. Iya, susah, makanya harusnya dibuang. Cari aja kitab yang lain yang sahih. Iya. Sama urutan ini juga nggak tahu, urutan bacaan sholat witir ini ustadz banyak saya nggak tahu. Kalau nggak tahu atau gimana, kalau dalam hadis sahih itu bacaan surah sholat witir itu rakaat pertama itu apa, al-a'la, sabbihisma rabbiyal a'la. Rakaat yang kedua al-kafirun, ketiga itu al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Jadi 4 kul itu harus ada 4 kul. Kul ya di rakaat kedua, rakaat ketiga kul wallah, kul a'udzu bil falaq dan bin nas. Itu jarang yang tahu itu. Hadis sahihnya begitu. Coba di dalam kitab fikih sunnah. Fikih sunnah itu menjelaskan bagaimana cara apa namanya dalam ibadah sholat witir misalnya. Itu banyak yang tidak paham, tidak mengerti. Memang susah, memang perlu penting ngaji terus. Fadilah amal ya pada tarawih ya. Iya, itu tanya kepada pengurusnya. Iya, makanya harusnya ya ketua DKM, padahal dia MUI ya. Orang awam ya, tapi juga terlalu lebay itu hadisnya kan. Terlalu lebay itu ya. Ya Allah la misab. Mudah-mudahan nanti diganti dengan hadis-hadis sahih puasa Ramadan, hadis-hadis sahih tentang qiyamul Ramadan. Jadi banyak hadis-hadis sahih yang kita tidak tahu, malah lebih banyak dikedepankan hadis-hadis dhaif. Untuk dhaif masih mending kalau dhaif. Hadis palsu bahkan itu. Banyak hadis-hadis palsu. Apalagi yang sekarang oleh Al Ustadz Adi Hidayat tuh. Nah, dia tuh ya kalau hadis palsu ya malah kita berdosa. Ya, makanya lebih banyak kalau kita mempelajari hadis dulu nanti. Makanya harus ada kajian hadis yang ya nanti kita kan baru sedikit-sedikit ya. Kita baru belajar Al-Qur'an nih tafsir, nanti insyaallah pada waktu kesempatan berikutnya kita mempelajari hadis-hadis sahih. Ya, hadis-hadis sahih seputar Ramadan.
hadis-hadis sahih seputar qiyamul Ramadan banyak sekali ya, ada dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Abu Daud. Ya memang kompleks ilmu itu, memang perlu kajian khusus. Ahlinya tuh diantaranya Ustadz Adi Hidayat. Nah itu beliau sampai menjelaskan sampai halaman segini, ini segini, itu ya nomor sekian. Itu beliau enak tuh ya penjelasannya. Iya, sekali-kali ngundang sini ya nanti ya, insya Allah ya. Kita punya kontaknya ya. Masya Allah, wallahualam. Tapi kalau orang kampung nggak pas gitu ya. Allah alam bisawab. Insya Allah nanti kita lanjutkan yang keenam. Masya Allah.